Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kembali kami datang ke hadapan-Mu, bersyukur atas cinta-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan. Bantulah kami untuk senantiasa mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati dan pikiran kami untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu hari ini. Semoga kami dapat juga menemukan cinta-Mu lewat sabda dan permenungan kami hari ini. Engkau kami puji dan muliakan kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepada aku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini gereja merayakan pengenangan arwah semua orang beriman. Kita mengenang semua saudara dan saudari yang telah mendahului kita menghadap Allah Bapa, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Kita berdoa agar mereka diampuni dari segala dosa dan memperoleh kehidupan kekal, kebahagiaan kekal. Namun lebih dari sekedar mengenang, hari ini gereja meneguhkan iman kita bahwa kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju kehidupan yang baru dalam Kristus. Dalam bacaan pertama, kita mendengar kisah Yudas Makabeus yang mengumpulkan uang untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa bagi mereka yang gugur dalam perang. Tindakan itu bukan sekedar kebiasaan, melainkan ungkapan iman yang mendalam. Ia percaya bahwa orang yang telah meninggal tidak lenyap begitu saja, tetapi menantikan hari kebangkitan. Karena itu, mendoakan arwah adalah perbuatan yang baik dan saleh, tanda kasih yang tetap hidup walaupun kematian telah memisahkan. Doa kita, kurban dan ekaristi yang kita persembahkan menjadi jembatan kasih yang melampaui batas dunia ini. Injil hari ini menegaskan harapan itu. Yesus berkata, "Semua orang yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku tidak akan kubuang." Betapa indah janji ini. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Kristus dengan iman akan ditolak. Yesus menambahkan bahwa kehendak Bapa ialah supaya setiap orang yang percaya kepadanya memperoleh hidup yang kekal, dan Dia akan membangkitkannya pada akhir zaman. Inilah sumber penghiburan kita, bahwa dalam Kristus maut tidak lagi berkuasa. Kita boleh berduka karena kehilangan, tetapi duka cita kita bukan tanpa pengharapan. Kita percaya bahwa Yesus, Sang Roti hidup, telah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Karena itu kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju kehidupan kekal. Rasul Paulus menegaskan hal yang sama dalam suratnya kepada jemaat di Korintus. Sama seperti semua orang mati dalam Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan dalam Kristus. Kebangkitan Kristus menjadi jaminan dan dasar pengharapan kita. Ia yang bangkit lebih dahulu adalah tanda bahwa kita pun akan ikut bangkit bersamanya. Maka iman akan kebangkitan bukan hanya janji masa depan, tetapi kekuatan yang mengubah cara kita hidup sekarang, yakni mengubah cara kita memandang penderitaan, kehilangan, dan bahkan kematian
itu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, anak-anak muda yang baik. Apa makna semua ini bagi hidup kita? Pertama, kita diajak hidup dengan pengharapan yang teguh. Dunia penuh penderitaan dan air mata, tetapi kita tahu bahwa hidup tidak berhenti di situ. Kita harus berjalan menuju kepenuhan hidup di dalam Kristus dengan penuh iman dan pengharapan. Kedua, kita diajak setia mendoakan saudara-saudari kita yang telah mendahului kita, seperti Judas Makabeus yang mempersembahkan kurban dengan penuh iman. Doa bagi mereka bukan sia-sia, sebab kasih Allah melampaui waktu dan ruang. Dan mereka sangat membutuhkan itu dari kita yang masih hidup dan berziarah di dunia ini. Bantuan kita kepada mereka adalah lewat doa kita. Permohonan kita agar segala kekurangan, dosa, kelemahan yang pernah mereka lakukan diampuni oleh Tuhan. Ketiga, kita dipanggil menghidupi iman kebangkitan dalam keseharian dengan cara menolak dosa, menabur kasih, dan menjadi saksi pengharapan bagi sesama. Maka pada hari pengenangan arwah ini, kita tidak hanya mengenang, tetapi juga membaharui iman kita. Kita berduka, tetapi dengan harapan. Kita berdoa, tetapi dengan keyakinan. Sebab kematian bukanlah titik, melainkan koma, bukan akhir, melainkan awal kehidupan baru bersama dengan Allah. Judas Makabeus mengajarkan iman yang berbuah doa. Yesus menjanjikan kebangkitan. Dan Paulus meneguhkan bahwa kebangkitan Kristus adalah jaminan bagi kita semua. Maka, marilah kita menyerahkan semua saudara-saudari kita yang telah mendahului kita ke dalam belas kasih dan kerahiman Allah yang tiada dan tanpa batas, yang tiada habisnya dan tanpa batas. Sambil menantikan saat di mana Allah akan menjadi semua di dalam semua, dan kita dipersatukan kembali dalam kebahagiaan, dalam hidup kekal, bersatu bersamanya dengan para malaikat, para kudusnya di surga. Semoga. Ya Allah Bapa kami, dengan rendah hati kami mohon pengampunan atas segala dosa dan mohon indulgensi atas dosa-dosa kami dan saudara-saudari kami yang telah mendahului kami kembali menghadap-Mu. Terimalah mereka untuk hidup berbahagia bersatu bersama-Mu dalam keabadian di tempat yang terindah yang telah Engkau sediakan bagi setiap pribadi yang mengimani-Mu. Engkau adalah penjamin sejati, dan Engkau telah bangkit dari kematian itu sendiri dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.